Jadi pahlawan ini banyak. Ada yang seperti kalau kita mau tahu, ada yang berjuangnya dengan perang jihad fisabilillah, seperti yang tadi kita ceritakan. Ada juga yang berjuangnya dengan ilmu. Nah, jadi walaupun dia bukan orang yang pandai bertempur, tapi dia berjuang dengan ilmu. Nah, dulu banyak ulama-ulama dari Indonesia ini belajar di Mekah di zaman penjajahan Belanda. Nah, untuk apa mereka belajar? Sebab kalau orang Indonesia semuanya perang, nggak ada yang belajar, terus nanti yang ngajar agama siapa, Bu? Bu? Berarti harus ada gak yang nuntut ilmu? Harus ada. Harus ada gak yang buka majelis? Harus ada. Harus ada gak yang buka pesantren? Harus ada. Makanya kalau ibu lihat pesantren di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sampai Madura, bahkan ke pulau yang lain, banyak pesantren umurnya udah 300 tahun. Bu, kita merdeka udah berapa tahun? 78. Pesantren Sidagiri pernah dengar, Bu? Di Jawa Timur, Bu. Itu pesantren tertua di NU, Bu. Itu umurnya hampir 300 tahun. Artinya apa? Pesantren itu sudah ada sebelum Indonesia ada. Nah, bayangin tuh, pesantren sudah ada sebelum Indonesia ada. Saudara, ini kan artinya apa di sini? Artinya dari dulu walaupun kita dijajah, tetap ada ulama yang nuntut ilmu, ada ulama yang buka pesantren, ada ulama yang buka majelis taklim, ada ulama yang tetap ngajar. Nah, walaupun ngajarnya hati-hati, jangan sampai ditangkap Belanda, ada ngumpet-ngumpet, ada yang terang-terangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi ulama-ulama kita dulu zaman penjajahan luar biasa. Nah, atau kalau di daerah Bogor ini, sejak mudanya ulama kita seperti Mama Bakri atau Mama Falak, saudara, atau Mama Abdullah bin Nuh. Nah, itu juga ulama-ulama besar dari Bogor, bahkan pakunya Bogor yang dulu ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, wajib gak kita terima kasih kepada mereka? Wajib gak kita kenang mereka? Wajib. Jadi Indonesia merdeka ini bukan mudah, bukan. Nah, kemudian di masa-masa kebangkitan nasional ada lahir Jamiat Khair di Jakarta. Setelah itu ada lagi lahir Al-Irsyad, ada lagi lahir Muhammadiyah, ada lagi lahir NU, ada lagi lahir Al-Wasliyah di Sumatera. Jadi kenapa ini kok banyak perguruan-perguruan, organisasi-organisasi lahir, termasuk Sarekat Islam. Lahir semua untuk apa? Lahirnya mereka dalam rangka mengatur strategi secara diplomatis bagaimana Indonesia bisa menjadi negara merdeka. Nah, itu namanya strategi. Strategi dalam perjuangan itu bukan hanya dengan bedil, tapi juga perlu ada strategi-strategi diplomatis. Nah, jadi karena itu kayak dulu Bung Karno, Bung Hatta melakukan strategi diplomatis. Berdebat sama Belanda, berunding sama Belanda, duduk dalam konferensi perundingan dengan Belanda atau dengan Jepang. Nah, sementara Jenderal Sudirman angkat senjata, bawa pasukan gerilya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, mereka angkat senjata perang. Ini namanya bagi-bagi tugas. Ada yang tugasnya diplomatis secara politik, ada yang tugasnya angkat senjata perang, ada juga tugasnya ulama buka pesantren jagain umat. Alhamdulillah. Nah, justru karena jasa para ulama kita itulah, walaupun kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, saudara, tapi alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke yang mayoritas tetap umat Islam. Bu, bayangin kalau nggak ada ulama. Bayangin kalau nggak ada kiai, kalau nggak ada ajengan, bayangin kalau nggak ada pesantren, nggak ada majelis taklim. Wah, bisa-bisa Indonesia pada ikut agama Belanda semua. Karena Belanda dari negerinya dia bawa itu misionaris. Dia sebar itu misionaris di seluruh Indonesia supaya masuk agama mereka. Nah, diantaranya yang sedikit kena daerah Cianjur, Bu, ada tuh satu kampung, Bu, ya. Satu kampung tuh semuanya ikut agama Belanda. Di Sukabumi tuh ada dikit ikut agama Belanda. Di Jakarta pinggiran kampung sawah dekat Bekasi tuh ada ikut agama Belanda. Tapi mayoritas yang namanya Jawa Barat
identik dengan Islam. Orang kalau dengar Jawa Barat, ya Islam. Karena mayoritas umat Islam. Nah kenapa Jawa Barat bisa mayoritas Islam? Ya karena perjuangan para ulama. Ulamanya bertahan. Itu di Tasikmalaya, Bu. Itu pondok pesantren Zainul Mustafa kalau tidak salah itu di Tasikmalaya, Bu. Itu satu keluarga ditangkap sama Belanda, guru mesantri dipenggal sama Jepang. Jadi habis mereka perang sama Belanda, Jepang masuk, dia lawan lagi Jepang. Nah ibu kalau datang itu ke pondok pesantrennya, itu nggak jauh dari pondok pesantren ada pemakaman pahlawan yang dulu dipenggal oleh Jepang. Kiainya dipenggal, santrinya dipenggal, ustadznya dipenggal. Kenapa? Karena mereka menolak Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah jadi alhamdulillah dari dulu sampai hari ini para ulama, para kiai semua masih tetap konsisten berjuang menjaga umat Islam. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Nah sekarang begitu udah merdeka kiai mau dimusuhin. Begitu udah merdeka pesantren mau ditutup. Pesantren udah ada dari sebelum kita merdeka. Betul? Itu namanya nggak tahu diri. Nah makanya nggak usah khawatir, Bu. Selama kita kompak, habaib, kiai, ajengan, para ustazah, para nyai, pimpinan majelis-majelis taklim, insya Allah selama kita kompak bersatu, Allah akan selalu menjaga dan memberi kemenangan kepada kita.